Itu intinya. Untuk selanjutnya saya persilakan yang mewakili dari teman-teman untuk kedatangannya pada pagi hari ini. Saya persilakan. Suara Markas, yang saya hormati rekan saya anggota FKDM membimbing, yang saya hormati sekretaris FKDM Utara, Bang Abang, selamat datang Bang. Yang saya hormati sekretaris Karang Taruna sekaligus sekretaris KSB Kelurahan Markas Bang Sunar. Alhamdulillah, puji syukur. Saya bukan satu persatu teman-teman semua anggota Tagana Tanjung Priok, selamat datang, dan Bang Mansur, selamat datang Bang, terima kasih. Alhamdulillah bersyukur pada pagi hari menjelang siang hari kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Mungkin langsung saja yang ingin saya sampaikan dari tadi yang disampaikan pimpinan bahwasanya kegiatan hari ini untuk kegiatan KSB. Alhamdulillah. Intinya pertama saya sampaikan tadi seperti teman-teman ketahui tadi disampaikan oleh pimpinan bahwasanya KSB Kelurahan Warakas adalah bontok baru terbentuk tapi rumah sudah dikatakan juga lah. Alhamdulillah sampai saat ini memang kami ini alhamdulillah belum mendapatkan seperti yang teman-teman KSB seperti Sungai Gambu sama Tanjung Priok. Dan saat itu memang setiap ketemu sama Kasipam Warakas, tadi tanya saya selalu tanya bagaimana dengan kelanjutan KSB. Waktu itu saya bilang semacam kayak apa sih, persiapan atau pengetahuan dasar lah mengenai tentang ini KSB ini Pak. Jadi kebanyakan itu dari teman-teman itu belum tahu gitu. Iya, itu yang pertama. Juga dari kedua ada titip pesan dari ketua saya gitu ya, saya selaku sekretaris ya, kita di sini juga harus dari Karang Taruna Warakas harus ambil bagian, harus bisa gitu. Tapi kan di ini Pak, KSB ini kan di kelurahan ini kan jadi belum apa ya, belum begitu dikenal gitu Pak di masyarakat ya. Ini bagaimana caranya itu biar masyarakat dari RW ataupun RT RW itu tahu gitu bahwa di kelurahan Warakas itu ada namanya kampung siaga bencana ini gitu, yang mana jadi kita ataupun dari pihak kelurahan yang akan menjelaskan gitu kampung siaga bencana ini porsinya seperti apa gitu, terus sekretariatnya di mana gitu. Karena kan selama ini saya juga bingung Pak, belum ada apa sih ya ya sesuatu yang lebih jauh tentang KSB ini gitu. Juga kan kalau di kayak kampung siaga bencana ini kan selalu identiknya sama Tagana gitu, jadi orang tahu itu orang kerjaan Tagana gitu ya kan. Jadi apa namanya ya, kita sebagai kantornya emang sama gitu ya, cuma mungkin sedikit beda doang, beda tipis gitu. Makanya gimana, jadi ya harus ya semua pihak harus dilibatkan, kayak model PKK-nya sendiri. Jadi kadang-kadang kan cuma pasti orang kalau ngomong siaga bencana itu pasti ngomong Tagana gitu, jadi mereka ya diem aja gitu. Jadi yang minta ke pihak kelurahan agar bisa mensosialisasikan lebih jauh gitu Pak. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Ya, cerita dulu ya historinya ketika kami memulai dibentuknya KSB. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya itu di wilayah Kelurahan Warakas, ketika saya datang sini saya mencoba untuk mapping terkait kerawanan bencana di Kelurahan Warakas. Sebelumnya karena sebenarnya sih Bang Rohman ini udah kenal sama saya udah lama ya. Waktu itu kami sama-sama di bencana, saya di kantor penanggulangan bencana kota sebelum tahun 2017. Saya dengan teman-teman Tagana, dengan teman-teman dari dinas sosial itu selalu mendirikan tenda barengan ya, barengan yang memberikan logistik, kami juga memberikan ini, bahkan tendanya BPBD pun untuk tingkat kota saya minta tolongnya ya ini sama Tagar, karena pada waktu itu kami nggak ada personil, kami dibentuk baru 1-2 tahun langsung dibubarin gitu kan, jadi belum sempat punya sarana prasarana yang memadai. Karena juga BPBD itu sebagai regulator dan dia sebagai sentral untuk menggerakkan
seperti itu. Jadi ketika 2 tahun saya di kebencanaan, memang porsi saya hanya menggerakkan SKPD yang terlibat dalam bencana ketika bencana itu terjadi atau sebelum dan setelahnya, seperti itu. Nah, ketika saya masuk di sini, saya berpikir kerawanan kebencanaan, karena saya mempunyai background itu, ketika ada bencana kita pastinya nanti selalu kewalahan apa, penanganan korban-korban itu, mengkoordinasikannya itu agak sulit. Kalau seandainya bencananya hanya satu titik, mungkin kita bisa mengcover. Kalau bencananya kita, nauzubillah ya, ketika seperti halnya tahun 2011, tahun 2000 berapa yang banjir besar dan sifatnya itu menyeluruh, di situ pasti kita kewalahan. Tidak ada kemandirian dari wilayah. Sedangkan korban ini harus tertangani. Dari situ pun saya ketika itu ngobrol sama Pak Lurah menginisiasi, mengajak mengumpulkan masyarakat, semua elemen masyarakat untuk membentuk KSB. Jadi tujuannya agar ada kemandirian dari wilayah Warakas ketika bencana itu terjadi secara menyeluruh di Jakarta. Seperti kita tahu bersama kan, ada yang namanya bencana 5 tahunan, yaitu banjir. Ketika banjir itu boro-boro buat mendorong logistik dari tingkat kota, jalanan semuanya stuck, tidak bisa dilalui. Pada akhirnya ya itu dia, mau nggak mau kita harus punya kemandirian dalam penanggulangan bencana itu, khususnya itu untuk menolong orang-orang yang terkena atau para pengungsi. Itulah tujuannya kami berembuk semua elemen masyarakat pada waktu itu kita kumpul dan terbentuklah dengan SK Pak Lurah nih nomor 29 tahun 2019. Di sini kita musyawarah untuk menunjuk dan tersusun dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan dari bawah, karena elemen masyarakat sebetulnya itu sudah terbentuk, namun untuk pengorganisasiannya itu butuh yang namanya keputusan Lurah Warakas. Seperti halnya tadi disampaikan, memang ketika ini terbentuk itu belum ada tuh yang namanya simulasi, yang namanya pelatihan untuk memperkenalkan diri, gitu kan. Pada intinya ketika kita memperkenalkan diri, kalau karena ini terkait dengan kebencanaan, mungkin memperkenalkan diri dengan masyarakat luas itu agak sulit ya. Tapi kalau ini namanya pelatihan itu sangat penting sekali. Pelatihan itu sangat penting sekali memang. Jadi nanti dalam struktur yang telah dibentuk dalam SK Keputusan Lurah ini tahu nih, saya ini fungsinya sebagai ini, saya sebagai ini. Nah, ketika itulah adanya pengetahuan siapa yang berbuat apa, seperti itu. Itu memang baik sekali ya usulannya. Namun memang kami juga telah diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk membentuk suatu posko sampai ke tingkat RW, dan sebagai proyek posko bencana telah terbentuk di RW 12 di kantor RT di pos kambing RT 3 Pak. 3 ya, 3 di RW 12. Sarana prasarananya juga kita sudah mulai rapihin. Ya, namun kendalanya yaitu kita tidak ada sarana prasarana yang benar-benar memadai untuk kesiapan atau kemandirian kita. Mungkin dengan pertemuan ini saya titip pesan bahwasanya kami di Kelurahan Warakas sudah siap dengan sumber daya manusianya ya, karena sebelum terbentuknya ini kami sama-sama
menyatakan komitmen bersama untuk memandirikan masyarakat di Kelurahan Warakas dalam menghadapi bencana. Ketika instruksi Pak Gubernur pun kami masyarakat antusias membantu untuk pendirian proyek dari posko bencana tingkat RW seperti itu. Adanya sampai di tingkat kota, tidak ada di kecamatan, tidak ada di kelurahan. Nah, mau bagaimana supaya ada di kelurahan? Oleh karena itu, Kemensos buat lagi turunannya Tagana, ya, Kemensos 128, adanya di kelurahan. Cuman memang dibinanya langsung oleh Pak Lurah, biasakan oleh Pak Lurah. Jadi ibarat kata Tagana dengan KSB itu abang adik. Dengan kalah ibaratnya, ya. Tagana ya KSB ya Tagana, seperti itu, ya. Jadi bukan orang lain sebenarnya, platformnya aja berbeda, ya. Tapi kerjanya sama seperti itu, ya. Lagi atas kehadirannya pada pagi hari ini, siang hari ini membangun sinergi dari beberapa tadi usulan-usulan dari KSB Kelurahan Warakas. Saya berharap usulan-usulan tadi dapat direalisasikan dari Sudin Sosial segera, karena kita telah membangun KSB tingkat kelurahannya hampir 3 tahun. Eksistensinya sebetulnya sudah berjalan, namun pelaksanaannya karena memang di Warakas telah dibentuknya ini, kebencanaannya itu nuzubillah jangan sampai ada, jadi memang belum terlihat. Namun kesiapan personil secara terstruktur dalam KSB ini telah siap, hanya pengetahuannya perlu adanya pelatihan atau simulasi agar SDM-nya ini lebih mantap. Tujuannya untuk kemandirian dalam menghadapi bencana di tingkat Kelurahan Warakas. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.